Selamat datang di Kudu Channel. Pernahkah teman-teman semua ketika membeli sebuah earphone atau headphone mendengar atau membaca sebuah tulisan di spesifikasinya dengan tulisan impedance? Nah, bagi teman-teman yang masih bingung apa itu impedance, berikut akan saya jelaskan dengan cara yang paling sederhana dan semoga teman-teman bisa mengikuti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas apa itu impedance. Oke, pertama-tama, impedance itu adalah ukuran resistensi atau tahanan. Resistansi atau tahanan pada sebuah sumber arus bolak-balik. Nah, kemudian jika teman-teman semua pernah mendengar yang namanya resistor itu jika di dalam elektronika bentuknya seperti ini. Nah ini, bedanya apa resistansi dengan resistor? Yang pertama, impedance itu memiliki lambang Z. Nah, tapi kalau resistor dia punya lambang R. Nah, tetapi dari impedance dan resistensi sama-sama memiliki lambang atau memiliki satuan ohm. Nah, kalau biasanya di dalam sebuah spesifikasi, di box spesifikasi, teman-teman akan melihat ohm dengan lambang yang seperti ini. Nah, impedance dan resistor itu mirip tetapi berbeda. Oke, jadi apakah itu impedansi? Impedansi itu bukan hanya semata-mata sebuah hambatan, tetapi ini merupakan gabungan. Jadi impedansi itu adalah gabungan dari resistor dan kapasitor. Nah, jadi gabungan kedua ini baru disebut dengan impedansi. Nah, terus kemudian apa efek impedansi pada audio? Mengapa itu disertakan di dalam spesifikasi earphone? Nah, impedansi atau dengan mudahnya kita tulis saja di sini Z. Impedansi itu semakin besar nilainya, maka suara yang dihasilkan akan menjadi semakin kecil. Ini nilai, maka ini suara yang dihasilkan. Nah, atau arus. Nah, ini bukan lebih tepatnya arus ya, arus. Jadi semakin besar angka tahanannya, maka semakin kecil arus yang bisa lewat. Jadi daya maksimal yang bisa dikeluarkan ada hubungannya dengan volume maksimal sebuah perangkat audio. Nah, kemudian apa hubungannya nilai impedansi yang tertera pada spesifikasi earphone atau speaker atau headphone atau ini, atau apa pengaruhnya? Nah, pengaruhnya sama dengan ini. Jadi semakin besar angka impedansi, misalnya sampai 300 ohm, maka dia akan semakin baik kualitasnya. Nah, mengapa angka impedansi ini jika semakin besar semakin baik? Penjelasannya seperti ini. Jika alat pengatur suara dengan penyalur suara itu seperti earphone, headphone, headset, speaker dan yang sejenisnya, itu dengan nilai impedansi yang lebih besar memiliki kemampuan reproduksi suara yang lebih akurat. Nah, disebut reproduksi karena dia menyalurkan dari sebuah aplikasi menuju ke telinga kita, itu suaranya direproduksi atau dikeluarkan. Nah, suaranya lebih akurat. Nah, dengan konsekuensi otomatis harganya lebih mahal karena nilai ini semakin besar. Kalau begitu bagaimana cara kita memilih earphone dengan nilai impedansi yang tepat untuk dan sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita memilih sebuah earphone atau headset atau speaker, nah, yang perlu diperhatikan nilai impedansi yang semakin tinggi, itu otomatis dia akan
haus daya. Nah, biasanya perangkat audio itu yang memiliki nilai impedansi yang tinggi itu harus ditambah daya dengan yang namanya amplifier. Jika teman-teman adalah pendengar musik biasa, misalnya dengan smartphone, kayak tulis saja HP, atau menggunakan MP3 player, disarankan menggunakan earphone dengan impedansi yang relatif kecil. Misalnya di bawah 64 ohm. Di bawah 64 ohm, atau lebih fleksibel lagi, lebih nyaman lagi menggunakan yang 16 ohm. Semakin kecil memang kualitas suaranya tidak sebaik dengan suara yang besar, tetapi disarankan lebih kecil. Karena poin utamanya, nilai impedansi yang semakin besar itu semakin haus daya. Nah, jika teman-teman membeli earphone, headset, speaker, lain-lain menggunakan nilai impedansi yang besar dan itu dicolokkan ke handphone kita atau ke MP3 player kita, maka otomatis volume yang dikeluarkan itu tidak terlalu kuat. Ditambah lagi kita akan boros baterai. Nah, itu poinnya. Kemudian, jika teman-teman adalah pendengar musik yang serius, misalnya teman-teman adalah produsen musik atau seorang mixer atau yang bekerja di bidang mixing, yang otomatis headphone-nya itu dicolok ke amplifier, jadi tidak ke perangkatnya gitu kan, karena kan pasti ada sound card. Nah, di dalam sound card itu sudah ada amplifiernya. Nah, itu menggunakan ini minimal, jadi menggunakan headphone dengan nilai impedan 100 ohm minimal, ini adalah wajib hukumnya. Karena apa? Karena semakin besar nilai impedansi, kualitas suara yang dihasilkan itu semakin detail, karena semuanya tidak berantakan di dalam suaranya itu. Nah, kemudian bisakah teman-teman yang hanya pendengar musik biasa dari HP, smartphone, MP3 player itu menggunakan yang minimal 100 ini? Boleh saja, bisa saja. Tetapi dijamin akan boros baterai dan volume musik pasti sangat kecil sekalipun kita sudah diindikasi yang mentok 100%. Nah, itu penjelasan singkat dan sederhananya apakah itu impedansi. Nah, apakah impedansi itu yang tertera di box spesifikasi sebuah earphone, headset, headphone atau speaker? Nah, penjelasan sederhananya seperti ini. Sebenarnya penjelasan ini masih bisa didetailkan lagi jika teman-teman mau lebih serius mempelajari tentang audio. Saya harap teman-teman yang awam tentang audio atau penikmat musik-musik biasa mengerti apa itu nilai impedansi yang tertera pada spesifikasi di box ketika kita membeli sebuah earphone. Oke. Jika teman-teman merasa video ini berguna, silahkan tinggalkan like. Dan jika teman-teman tidak menyukai video ini, tinggalkan klik dislike 2 kali. Jangan lupa klik dislike-nya 2 kali, oke? Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi berguna berikutnya mengenai audio yang berhubungan dengan audio, terutama audio pada umumnya, bukan pada produksi musik. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Gudut Channel.